Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Fadilatul Husna. Saya dari kelompok P3 dengan NIM G00245156. Di sini saya akan menjelaskan video terkait dengan laporan praktikum anatomi blok 2.1. Soal yang pertama, jelaskan secara runtut mekanisme dari ereksi dan ejakulasi. Jadi, ereksi itu merupakan respon fisiologis yang dikendalikan oleh sistem saraf parasimpatis dan melibatkan pembuluh darah, otot polos, dan jaringan erektil. Mekanisme ini terjadi di beberapa tahap, yakni ada inisiasi ereksi atau fase awal, kemudian fase vasodilatasi dan pengisian darah, serta fase pemeliharaan atau pengakhiran dari ereksi. Yang pertama ada fase inisiasi ereksi atau fase awal. Itu dibagi jadi dua, ada ereksi psikogenik dan ereksi refleksogenik. Yang ereksi psikogenik dia dipicu oleh rangsangan visual, auditori, imajinasi, atau fantasi seksual, melibatkan korteks otak, hipotalamus, dan sistem limbik yang memproses rangsangan seksual. Sinyal kemudian diteruskan melalui jalur saraf otonom menuju medula spinalis, yaitu T11 sampai lumbal 2, lalu ke saraf parasimpatis S2 hingga S4. Selanjutnya ada di ereksi refleksogenik. Dia dipicu oleh stimulasi langsung pada penis atau daerah genital yang sensitif lainnya. Reseptor sensorik di kulit penis mengirim impuls ke medula spinalis S2 hingga S4 melalui nervus pudendus. Nah, sinyal ini kemudian memicu pelepasan neurotransmitter yang menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah pada penis. Selanjutnya, fase yang kedua adalah fase vasodilatasi dan pengisian darah. Nah, ada dua. Yang pertama tuh pelepasan neurotransmitter. Jadi, sistem saraf parasimpatis melalui nervus pelvicus dia melepaskan nitrit oxide atau NO. Nah, NO ini dia meningkatkan sintesis CGMP atau cyclic guanosine monofosfat di dalam otot polos corpus cavernosum. Nah, CGMP ini menyebabkan relaksasi otot polos sehingga pembuluh darah melebar atau terjadinya vasodilatasi. Selanjutnya adalah pengisian darah ke corpus cavernosum. Nah, vasodilatasi menyebabkan peningkatan aliran darah ke penis melalui arteri pudenda interna, kemudian menuju ke arteri penis, lalu ke arteri helicina. Nah, darah yang masuk ke corpus cavernosum ini sama corpus spongiosum, dia menyebabkan penis membesar dan menegang atau ereksi. Selanjutnya ada fase pemeliharaan dan pengakhiran ereksi. Nah, untuk fase pemeliharaan ereksi sendiri, ereksi itu dipertahankan selama CGMP tetap tinggi dalam corpus cavernosum. Nah, jika rangsangan seksual berlanjut, maka sistem saraf akan terus melepaskan nitric oxide untuk mempertahankan vasodilatasi sehingga penisnya akan tetap ereksi. Nah, untuk pengakhiran ereksi sendiri, itu ketika rangsangannya berkurang, enzim fosfodiesterase 5 atau PDE5 mulai memecah CGMP menjadi GMP. Otot polos arteri penis berkontraksi mengurangi aliran darah, sehingga darah yang tertahan di dalam corpus cavernosum keluar melalui vena, sehingga penisnya kembali ke kondisi flasid. Selanjutnya ada mekanisme dari ejakulasi. Nah, ejakulasi itu apa sih? Ejakulasi adalah proses kompleks yang melibatkan sistem saraf simpatik, parasimpatik, dan somatik, serta koordinasi dari otot polos dan otot rangka. Mekanismenya dibagi menjadi dua fase utama, yakni fase emisi dan fase ejakulasi, serta terdapat juga fase resolusi atau pasca ejakulasi. Selanjutnya, yang pertama tuh ada fase emisi atau pengumpulan sperma dan cairan semen, aktivasi sistem saraf simpatik. Nah, ketika stimulasi seksual mencapai puncaknya, sistem saraf simpatis T12 hingga lumbal 2 diaktifkan. Sinyal dari medula spinalis dikirim melalui nervus hipogastricus ke organ reproduksi. Selanjutnya pergerakan sperma ke uretra. Sperma dari epididymis didorong masuk ke ductus deferens oleh kontraksi peristaltik otot polos. Nah, sperma kemudian memasuki ampula ductus deferens, tempat bercampurnya dengan cairan seminal tersebut. Nah, kemudian
Fase selanjutnya adalah pelepasan cairan seminal. Jadi vesikula seminalis dia mengeluarkan cairan kayak fruktosa dan prostaglandin yang berguna untuk menutrisi sperma tersebut. Nah, kelenjar prostat itu menyekresikan enzim proteolitik dan cairan basah untuk menetralkan lingkungan asam di uretra. Nah, kelenjar bulbouretral atau kelenjar Koper dia mengeluarkan lendir yang mengelumasi uretra. Langkah selanjutnya ada penutupan sphincter vesikalis interna. Jadi sphincter di leher kandung kemih itu menutup. Nah, buat apa sih dia menutup? Untuk mencegah reflux semen ke kandung kemih atau retrograde ejaculation. Nah, semen terkumpul di bagian posterior uretra dan siap untuk dikeluarkan. Selanjutnya ada fase ejakulasi atau pengeluaran dari sperma sendiri. Nah, yang pertama ada aktivasi refleks ejakulasi. Jadi, saat semen mencapai uretra posterior, sensor mechanoposreseptor mengirimkan impuls ke medula spinalis melalui nervus pudendus. Nah, sinyal ini kemudian dia memicu kontraksi dari otot-otot di daerah genital. Selanjutnya adalah kontraksi otot untuk pengeluaran sperma. Jadi otot bulbus spongiosum dan ischiocavernosus berkontraksi secara ritmis untuk mendorong semen keluar dari uretra. Nah, kontraksi ini dia dikendalikan oleh sistem saraf somatik melalui nervus pudendus. Ejakulasi terjadi dalam beberapa pancaran ritmis, biasanya 3 hingga 5 kali. Selanjutnya ada fase resolusi atau fase pasca ejakulasi. Jadi pertama tuh ada penurunan aktivitas saraf simpatik. Jadi setelah ejakulasi, sistem saraf simpatiknya tuh kembali aktif dan menyebabkan vasokonstriksi arteri penis. Pembuluh darah kembali ke kondisi normal sehingga darah keluar dari corpus cavernosum. Selanjutnya ada penurunan otot penis. Jadi otot polos dalam corpus cavernosum kembali berkontraksi. Penis kembali ke kondisi flasid memasuki fase refraktori atau tidak bisa ereksi untuk sementara waktu. Nah, fase terakhir adalah fase refraktori. Jadi, setelah ejakulasi ada periode di mana pria tuh tidak bisa mengalami ereksi atau ejakulasi lagi. Lama periode ini bervariasi tergantung dari usia dan kondisi hormonal masing-masing. Nah, sekarang untuk laporan praktikum yang kedua, yakni jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminina eksternal. Jadi, organa genitalia femina eksternal itu dikenal sebagai vulva. Dia terdiri dari berbagai struktur yang berfungsi untuk melindungi organ reproduksi internal, hubungan seksual, dan jalur persalinan. Nah, struktur ini juga dia punya banyak ujung saraf sensorik yang berperan dalam sensasi seksual. Nah, struktur OGF eksternal itu ada apa aja? Yaitu ada mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, dan perineum. Nah, untuk mons pubis sendiri dia terletak di sini. Ini adalah mons pubis. Kemudian untuk labia mayora itu terletak di bagian luar sini. Ini adalah labia mayora. Selanjutnya untuk sini adalah labia minora. Nah, selanjutnya untuk klitoris sendiri dia berada pada sini. Nah, vestibulum kelenjar vestibulum ada di dalam sini. Selanjutnya untuk perineum adalah di bagian sini. Oke. Yang pertama ada mons pubis. Dia terdiri dari jaringan lemak subkutan yang menonjol di bagian paling anterior vulva. Dia terletaknya di atas simfisis pubis. Nah, strukturnya tuh apa aja sih? Dia terdiri dari jaringan adiposa atau lemak yang tebal, ditutupi oleh kulit dan rambut pubis setelah pubertas yang dipengaruhi oleh hormon estrogen. Dia mengandung kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Nah, dia berfungsi untuk melindungi tulang pubis dari tekanan dan gesekan selama hubungan seksual atau aktivitas fisik, serta menjadi tempat tumbuhnya rambut pubis sebagai tanda dari pubertas. Selanjutnya ada labia mayora. Dia merupakan sepasang lipatan kulit besar yang memanjang dari mons pubis hingga ke perineum. Dia mengandung jaringan lemak, jaringan ikat, dan otot polos. Nah, kulit di bagian luarnya itu mengandung rambut pubis sedangkan di bagian dalamnya dia lebih halus, mengandung kelenjar sebasea. Labia mayora sendiri dia homolog dengan skrotum pada laki-laki. Labia mayora berfungsi untuk melindungi struktur genital interna dari trauma dan infeksi, serta mengandung kelenjar sebasea dan keringat yang membantu menjaga kelembapan vulva. Selanjutnya ada labia minora.
Dia merupakan sepasang lipatan kulit tipis yang terletak di dalam labia mayora. Dia mengelilingi vestibulum vagina, nggak berambut, tapi kayak akan membuluh darah dan ujung saraf sensorik, sehingga lebih sensitif terhadap rangsangan. Nah, bagian anterior dia menyatu membentuk preputium klitoris atau kulit yang dia melindungi atau menutupi klitoris sendiri. Bagian posterior bertemu dengan frenulum labiorum. Nah, labia minor sendiri dia berfungsi untuk melindungi orificium urethrae dan vagina dari infeksi serta berperan dalam respons seksual karena kaya akan ujung saraf sensorik. Selanjutnya ada klitoris, yaitu organ elektril utama dalam vulva yang berperan dalam sensasi seksual. Strukturnya dia homolog dengan penis pada laki-laki, tetapi dia lebih kecil dan tidak memiliki fungsi urinasi. Nah, dia terdiri dari glans klitoris, dia terletak di bagian ujung yang terlihat. Kemudian ada korpus klitoris, batang klitoris yang memanjang ke dalam, dan kruka klitoris atau dua cabang yang melekat pada tulang pubis. Dia juga memiliki jaringan erektil. Nah, klitoris berfungsi sebagai organ utama dalam stimulasi seksual karena dia memiliki banyak ujung saraf sensorik dan membantu meningkatkan gairah seksual dengan respon ereksi seperti penis. Selanjutnya adalah vestibulum vagina, ruang berbentuk lonjong di antara labia minora. Nah, dia merupakan tempat bermuara beberapa lubang, seperti yang pertama ada orificulum urethra externum atau lubang uretra yang dia terletak di anterior vestibulum sekitar 2 hingga 3 cm di bawah klitoris. Ia berfungsi sebagai jalan keluar urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Selanjutnya ada lubang juga yang dinamakan lubang orificulum vaginae atau lubang vagina. Dia berada di posterior lubang uretra. Dia merupakan pintu masuk ke vagina. Dia bisa ditutup oleh hymen yang berfungsi sebagai jalan keluar darah menstruasi dan saluran untuk berhubungan seksual serta proses persalinan. Lubang yang selanjutnya ada glandula vestibularis atau kelenjar vestibular. Nah, di situ ada glandula vestibularis mayor dan glandula vestibularis minor. Anatomi selanjutnya ada perineum yang merupakan daerah antara orificium vagina dan anus yang mengandung otot-otot dasar panggul. Nah, strukturnya tuh dia berisi otot perineum seperti musculus bulbus sponiosus, musculus ischiocavernosus, dan musculus transversus perineum. Daerah ini sering mengalami robekan saat persalinan, sehingga bisa dilakukan episiotomi untuk mencegah trauma lebih besar. Fungsi dari perineum sendiri adalah menopang organ panggul dan membantu dalam proses persalinan, serta berperan dalam kontraksi otot saat orgasme. Laporan yang ketiga adalah menjelaskan anatomi dari ren beserta vaskularisasi dan inervasinya. Nah, jadi ren itu apa sih? Ren itu nama lainnya adalah ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi utama yang berfungsi dalam filtrasi darah, regulasi keseimbangan cairan dan elektrolit, serta untuk memproduksi hormon. Ginjal dia berbentuk seperti kacang yang dia berjumlah sepasang kanan dan kiri, terletak di cavum abdominalis posterior, tepatnya di ruang retroperitoneal. Nah, yang lebih lanjutnya lagi adalah lokasi dan posisi ginjal. Ginjal dia berjumlah sepasang, terletak di retroperitoneum sisi kanan dan kiri tulang belakang. Ginjal kanan biasanya lebih rendah dibanding dengan ginjal kiri. Kenapa? Karena dia terdorong oleh hepar atau hati. Nah, batas anatomis dari ginjal, jadi ginjal kanan itu terletak di T12 hingga ke L3. Bagian atasnya bersentuhan dengan hepar, sedangkan untuk ginjal kiri dia terletak di T12 hingga L2. Bagian atasnya bersentuhan dengan lien atau limpa. Nah, untuk perlindungan tulang rusuk, ginjal kanan dia dilindungi oleh kosta 12, sedangkan ginjal kiri dia dilindungi oleh kosta 11 dan 12. Untuk kedua adalah struktur makroskopis dari ginjal atau ren. Yang pertama kita bahas di bagian eksternal ginjal terlebih dahulu. Jadi ginjal itu dia memiliki beberapa bagian utama yang terlihat secara makroskopis. Yang pertama ada fasies anterior dan posterior. Nah, untuk fasies anteriornya dia menghadap ke depan dan lebih cembung. Untuk fasies posteriornya dia menghadap ke belakang, bersentuhan dengan otot-otot punggung. Yang kedua ada margo lateralis dan medialis. Margo lateralisnya dia cembung, untuk margo medialisnya dia cekung, mengandung hilum renal.
Nah, yang ketiga ada hilum renal. Dia merupakan tempat keluar masuknya arteri renalis, vena renalis, pelvis renalis, dan ureter. Dan dia berlanjut ke dalam menjadi sinus renalis. Selanjutnya ada lapisan pelindung dari ginjal. Ginjal itu dilindungi oleh 3 lapisan utama. Yang pertama di fascia renalis atau gerotas fascia, dia lapisan terluar, terdiri dari jaringan ikat dan berfungsi sebagai fiksasi yang menahan ginjal di tempatnya. Yang kedua ada kapsula adiposa atau perirenal fat. Nah, dia merupakan lapisan lemak yang menyokong dan melindungi ginjal dari benturan. Yang lapisan selanjutnya adalah lapisan kapsula fibrosa. Dia merupakan lapisan yang terletak di paling dalam dan membungkus langsung parenkim ginjal dan berfungsi untuk melindungi ginjal dari infeksi. Selanjutnya ada struktur makroskopis ginjal, yaitu internalnya. Secara makroskopis, ginjal itu terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama ada korteks renalis. Nah, di korteks renalis itu di bagian paling luar dia berwarna merah kecoklatan. Dan dia mengandung glomerulus, tubulus proksimal, tubulus distal, dan pembuluh darah kapiler. Selanjutnya di medula renalis. Bagian dalam ginjal dia berwarna lebih pucat. Nah, terdiri dari apa saja sih di medula renalis ini? Dia terdiri dari struktur bentuk segitiga yang disebut dengan piramida renalis. Nah, setiap piramida renalis ini dia memiliki ujung yang disebut dengan papilla renalis yang berfungsi untuk mengalirkan urin ke sistem pelviks ginjal. Nah, yang ketiga itu ada calyx renalis atau calyx renalis. Nah, ada 2 nih, ada minor dan mayor. Untuk calyx minor, dia untuk mengumpulkan urin dari papilla renalis. Sedangkan dari calyx mayor, dia terbentuk dari gabungan beberapa calyx minor dan mengalirkan urin ke pelvis renalis. Selanjutnya yang keempat adalah pelvis renalis. Dia merupakan struktur yang berbentuk corong yang menerima urin dari calyx mayor dan mengalirkannya ke ureter. Nah, yang ketiga ada struktur mikroskopis dari ginjal. Unit fungsional ginjal disebut dengan nefron. Dia terdiri dari yang pertama ada glomerulus sebagai struktur pembuluh darah kapiler tempat filtrasi darah terjadi. Yang kedua ada kapsula Bowman, dia untuk menangkap filtrat dari glomerulus. Yang ketiga ada tubulus contortus proximal, dia untuk mereabsorpsi elektrolit dan air. Selanjutnya ada lengkung Henle atau ansa Henle, dia untuk mengatur konsentrasi urin. Selanjutnya ada tubulus contortus distal, dia untuk regulasi pH dan ion. Selanjutnya ada ductus collectivus untuk mengalirkan urin ke papilla renalis. Nah, untuk vaskularisasi dari ginjal sendiri, jadi ginjal itu dia menerima suplai darah yang sangat besar, sekitar 20 hingga 25% dari curah jantung per menit. Yang pertama itu ada vaskularisasi arteri ginjal. Jadi ada arteri renalis, cabang langsung dari aorta abdominalis masuk melalui hilum renal. Kemudian arteri segmentalis, cabang dari arteri renalis, dia menyuplai segmen-segmen pada ginjal. Selanjutnya ada arteri interlobaris, dia berjalan di antara piramida renalis. Kemudian yang keempat ada arteri arcuata, dia melengkung di batas antara korteks dan medula. Selanjutnya yang kelima ada arteri interlobularis, dia menuju ke glomerulus. Selanjutnya ada arteri afferens, dia memasuki glomerulus, dan arteri yang terakhir ada arteri efferens, dia keluar dari glomerulus membentuk kapiler, peritubular, dan vasa recta untuk mensuplai medula. Nah, selanjutnya adalah vaskularisasi vena pada ginjal. Yang pertama, itu ada kapiler peritubular, ia mengalirkan darah ke vena interlobularis. Kedua, ada vena arcuata, ia mengumpulkan darah dari vena interlobularis. Yang ketiga, ada vena interlobaris, dia menuju ke hilum renal. Yang keempat, ada vena renalis, dia keluar dari ginjal dan bermuara ke vena cava inferior. Nah, selanjutnya ada inervasi dari ren atau ginjal. Nah, inervasi ginjal berasal dari plexus renalis yang terdiri dari saraf simpatis dan parasimpatis. Yang pertama, ada dari saraf simpatis. Ia berasal dari T10 hingga L2, yakni nervus splanchnicus. Nah, fungsi utamanya apa? Jadi, fungsi utamanya untuk vasokonstriksi arteri renalis.
guna untuk mengurangi aliran darah ke ginjal. Selanjutnya, dia mengaktifkan sistem renin, angiotensin, aldosteron atau RAAS untuk meningkatkan tekanan darah. Nah, kedua ada dari saraf parasimpatis. Dia berasal dari nervus vagus atau CN10. Fungsi utamanya untuk vasodilatasi arteri renalis, meningkatkan aliran darah ginjal, dan modulasi sekresi urin. Nah, sekian laporan praktikum anatomi di blok 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.